Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Market ini drop lagi, bro. Drop lagi nih, bro. Benar-benar. Ya, hari ini Bitcoin di jam podcast kita yang sekarang ini tanggal berapa hari ini? 22. 36.000. Nembus support yang terakhir dia kemarin. Waduh. 39. Gue kadang kalau ikut podcast di sini suka deg-degan. Baru datang langsung ditanyain. Ini ada apa gitu loh, bro. Kemarinnya kita udah shock ya. Ini makin shock kita. What happened to the market gitu loh. Emang ada kebijakan apa lagi dari dunia luar yang bikin sampai Bitcoin bisa crash separah itu? Ini lebih parah dibandingkan bulan Maret tahun 2021. Bener. Belum lah. Belum. Bulan Maret kan masih nyentuh 28.000, ini masih 36. Kalau dilihat kita contoh bulan Maret dulu lah ya. Bulan Maret tahun lalu kan sempat harganya 30.000 something ya. Terus kan ke 40.000 ya kalau nggak salah. 40.000 sekian terus turun ke 28.000 kan. Iya. Ya maksudnya mirip lah itunya, polanya kan mirip, turunnya hampir setengahnya. Tapi bahasnya agak panjang nih kalau yang ini nih. Iya. Nggak apa-apa, justru itu yang mau gue konfirmasi. Lo mau bahas sampai besok juga gue laden nih. Jadi ada yang unik sih. Kemarin gue udah lama nih, lumayan lama nggak buka oprek-oprek Binance. Kemarin gue tadi pagi sih ya, pas buka, oh buset, 35.000 loh. Harganya yang paling rendah ya, 35.400. Terus gue coba cari-cari berita nih. Dan beritanya yang nggak lain nggak bukan. Iya. Ya itu lagi gitu. The Fed lagi. Mungkin teman-teman yang di luar bikin masalah nih The Fed ini. Mungkin teman-teman di luar sana yang dengar podcast kalau Lorenzo yang bawa ini pasti ngomongin The Fed lagi, kayaknya kagak punya topik. Karena memang itu ya yang jadi ininya kan. Iya, mungkin teman-teman di sana mungkin mikir kayak gak ada topik lain gitu. Tapi memang kenyataannya di real life-nya gitu ya. Ini sangat berdampak gitu. Mungkin sempat ada beberapa orang di luar sana yang berpendapat si tapering ini, si kebijakan The Fed ini gak gitu berpengaruh gitu. Iya. Tapi enggak, ini ternyata impact-nya luar biasa. Impact-nya sangat luar biasa. Iya. Jadi kan kemarin pas tanggal 6 itu sempat dia bilang mau naik bunga. Oke. Isunya dia mau naikin bunga sampai 3 kali lipat. Yeah. Nah, bukan 3 kali lipat, sampai 3 kali naik. Oke. Terus pas minggu lalu pas kita podcast, infonya nggak jadi naik. Makanya market mulai bounce back nih, mulai balik lagi nih. Hampir 42.000, 43 nih. Sebentar, sampai kita cek ya. 40 sekian ribu deh, 40 sekian ribu something. Yeah. Nah, terus tiba-tiba berubah lagi nih. Berubah lagi dan udah dikasih pernyataan sih. Bulan Maret ini tapering dimulai, itu satu. Fix itu? Fix. Sebelumnya kan tarik ulur. Kemarin sempat info Desember mulai, tapi nggak jadi, baru digodok-godok Januari ya, tapi ya ini mah bulan Januari ya. Infonya Desember bulan Maret bakal mulai. Nah, jadi ya sebentar, gue confirm dulu ya. Kalau bulan Maret dia mulai, berarti ini makin drop parah ini, bro. Kemungkinan. Seriusan loh. Jadi kita kalau mau masuk jangan dulu nih sekarang nih. Jadi gini, ada beberapa orang ya, pakar-pakar menurut mereka itu ini harga masih bakal kemungkinan drop. Kecuali ada yang berpendapat gini. Beberapa podcast yang sebelumnya kita sempat bahas ini ETF. ETF itu kayak bentuk derivatifnya dari si cryptocurrency. Iya. Ya mungkin perusahaan-perusahaan yang main di kripto ya mungkin dibiayain sama perusahaan-perusahaan ya yang megang uang ya, terus dibikin entah gimana lah, dibundling jadi bentuknya ETF. Kan waktu itu sempat ada dari Grayscale tuh. Oke. Itu kan udah disetujui ya kalau nggak salah sama SEC. Kayak semacam OJK-nya di luar lah, di US lah. Nah, ada beberapa pakar yang berpendapat nih,
kan rencananya si Grayscale ini mau bikin BTC lagi, BTC ETF tapi yang bentuknya fisik. Gue juga belum tahu sih bentuknya fisik itu seperti apa. Tapi dugaan mereka, pakar-pakar di luar itu, kalau misalnya si BTC ETF ini disahin dalam waktu dekat, kemungkinan bakal berdampak lumayan positif nih ke market. Itu kapan tuh? Kapan? Isunya ya, kita masih belum bisa nebak kapannya. Iya. Karena isunya tuh di kuartal tuh berarti berapa? 1/4 tahun ya. Berarti tahun bulan Maret. Kurang lebih. Maret. Kan lu bilang sendiri by the issue kan. Nah. Jadi kalau udah tahu isu-isu begitu gua harus buy dulu, Bro. Nah, gitu. jadi bener sih, maksudnya isunya seperti itu, tapi ya baru rumor nih. Baru rumor yang gue baca-baca. Katanya gitu, BTC ETF itu bakal diperdagangkan. Maksudnya bakal disahin ya, around bulan Maret dah. Menurut pakar mereka yang di luar sana berpendapat nih, kalau misalnya si ETF ini disahin, kemungkinan bisa berdampak positif. Karena menurut ada beberapa yang berpendapat seperti ini. Karena institusi finansial ya, kan terakhir-terakhir ini yang sempat gue mention, mereka mulai masuk nih ke cryptocurrency punya market. Iya. Kayak JP Morgan dan sebagainya. Yes. Tapi katanya nggak tahu ya bener atau enggak ya, karena gue belum baca statement resmi dari si bank-bank gede itu yang menyatakan mereka narik balik duitnya. Tapi ada yang bilang mereka tuh mulai narik duitnya. Nah, harapannya sih dengan disahinnya ETF itu ya menambah kepercayaan lah dari institusi keuangan ini buat masukin lagi duitnya. Makanya mereka berpendapat kalau misalnya si ETF ini sah nih, ya around bulan Maret ya, kita nggak tahu nih. Maksudnya kapan tanggal pastinya atau bulan pastinya. Katanya sih isunya bulan Maret. Ya itu ketika itu disahin ya harapannya gampang gini lah. Nanti kalau benar begitu berarti gue buy sebelum bulan Maret. Kalau benar terjadi gue ajak lu makan, Bro. Asik nih, dapat makan gratis nih setelah di buron ya. Tapi kalau jatuh lagi aduh. Tapi balik lagi sih, kayak waktu minggu lalu kan gue sempat mention ada beberapa orang yang pakar trader ya, pakar trading, pokoknya yang ahli-ahli teknikal berpendapat kayaknya kemungkinan harganya bisa sampai jatuh ke 20.000. Ya betul, itu sebenarnya gue udah confirm sih dari beberapa orang yang mereka juga analisa. Mereka bilang ya, kan memang awal itu kita confirm ya, katanya tahun 2022 ini bakal jadi tahun yang bearish nih ceritanya. Dan ini udah happening kan di awal tahun aja udah terjadi. Jadi apa yang kita kemarin bahas terus yang kita sampaikan dari para pakar itu ya memang terjadi kan. Dan ya baru di awal tahun udah terjadi. Pikiran gue mungkin di bulan 4, bulan 5 loh. Ternyata enggak, di awal tahun dia udah terjadi seperti itu. Iya, betul. Dan memang isunya juga, bukan isu sih ya, kalau menurut pendapat mereka pun, kejadian ini nih, mega correction ini nih, itu kejadiannya bisa berlanjut sampai 2023 menurut mereka. Tapi ya tentu kita harus sambil memantau isu lah ya. Isunya kira-kira apakah yang kayak tadi tuh BTC ETF yang bentuknya fisik? Jujur aja sih gue belum tahu bentuknya fisik itu seperti apa. Karena kan biasa ETF itu ya bundlingan produk gitulah. Bahkan kan sekarang udah banyak yang lebih bentuknya digital kan. Belum kebayang tuh bentuk fisiknya seperti apa. Kalau misalnya banyak yang bilang ya tadi gue cerita ya, kalau misalnya disahin, kemungkinan tingkat kepercayaan dari investor institusi ini jadi makin tinggi. Kemungkinan bakal ada duit yang masuk lagi ya, tentu kalau makin banyak yang beli kan berarti harga bakal naik. Ya, terus geliat pasarnya juga jadi ada. Lagi bergairah, jadi lebih hot lah gitu kita bilang. Iya. Soalnya sekarang ini turun terus nih. Ini oversold terus nih. Sekarang. Betul. Udah oversold terus itu. Grid indeksnya kalau nggak salah tuh sempat kemarin ya, minggu ini tuh sempat naik tuh dari 10. Dari teknikalnya gue cek dulu ya. Teknikalnya gue cek dulu. Ini aja kalau nggak salah RSI-nya juga udah rendah banget, Bro. Tuh, dari 36. Ya, 36 sebenarnya belum rendah banget sih, tapi ya itu udah area-area yang banyak yang lakukan penjualan. Betul. Semua sih ya, rata sih. Efek si tapering ini cukup rata ya ke semua jenis koin. Gue pikir mungkin whales-nya kali pada cabut kali ya. Bisa jadi. Ya kan? Kan sebenarnya yang bikin terlalu panjang banget candle ke bawah itu kan gara-gara banyak oversold sih. Terlalu oversold banget gitu loh. Terus sekali sold-nya itu nilainya besar banget. Terus yang orang-orang yang buy itu di bagian bawahnya jadi itu terlalu banyak. Nah, ini memang lagi extremely greed nih, extremely fear, bukan yang greed. Memang orang lagi pada takut. Ada beberapa yang lucu ya. Waktu kemarin akhir tahun itu kan akhir tahun itu kan sempat ada turun tuh harganya. Bitcoinnya turun, Ethereumnya tetap
bertengger nih, harganya segitu-segitu aja. BNB pun harganya segitu-segitu aja tuh kalau kita cek di Binance ya. Kayak sekitar GoPay 500 hampir 600 lah, 500 lebih. Nah, sekarang tuh unik nih karena si The Fed ini ya, ini jahat banget nih isunya. Bener loh, semua market kebakaran loh gara-gara isu dia. Itu si BNB turun jadi 300 something, 381 tadi kalau nggak salah. Dari berapa? Dari hampir 600. Wah gila ya, separuh ya. Makanya ini udah mulai masuk fase apa istilahnya bearish. Tapi BTC juga udah separuh, bro. Iya. BTC sudah separuh harga. Ethereum aja separuh, 2.500 tadi. Sorry. Ini kalau harga di mall nih diskon 50%. Diskon 50%. Nah, jadi itu ya sempat gue mention sih waktu tahun lalu ya, bulan November. Nah, ini kita harus siap-siap ikat pinggang nih. Kencengin ikat pinggang ya, either beli terus ke bawah atau ya tahan dulu baru beli. Terus ada yang lucu juga gini sih. Orang banyak yang di kala market seperti ini ya. Maksudnya banyak yang ketakutan ini. Kemarin gue baca-baca Reddit ya. Banyak yang mention kayak gini. Emang sih ada yang bilang gitu kan. Emang sih gue pakai duitnya bukan duit panas gitu. Memang duit dingin. Memang ya gue kehilangan itu pun gue nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kejadian yang gini, gue beli di 60.000, harganya sekarang 30.000. Gue juga panik kata dia. Banyak deh. Terus ada yang bilang gak apa-apa gitu ya, pakai bahasa Inggris sih. Intinya gitu, gak apa-apa. Gue hodl gitu, hodl sejati, hold on for the dear life gitu. Pokoknya. Ya tapi memang orang lagi kondisinya memang lagi takut banget sih saat ini. Tapi balik lagi ya. Kita balik lagi kalau ngomongin analisa koin kan kita harus ngomongin fundamental koinnya. Betul. Selama fundamentalnya oke, apapun yang terjadi market mau naik turun kita nggak masalah sih. Iya betul, setuju. Ini tips juga dari saya sih teman-teman ya. Tahun ini kan katanya akan jadi tahun metaverse nih. Jadi koin-koin yang berhubungan dengan metaverse itu cocok sekali kayak. Betul banget. Jadi hold coin itu ya. Tahun ini kan masih awal tahun nih kan maksudnya. Belum, maksudnya metaverse sih memang udah ada beberapa yang udah masuk ke dalam sana kan. Kayak udah bikin, kayak kemarin kan waktu itu minggu lalu ada Samsung masuk bikin 800 stores. Betul. Dan seterusnya dan sebagainya, udah banyak yang masuk nih. Betul. Harapannya sih ya tahun ini jadi makin banyak lagi nih. Jadi ya koin-koin yang berhubungan sama metaverse kemungkinan dikala yang lain pada kebakaran jenggot kayak sekarang, kemungkinan ya dia dapat angin segar lah. Gue invest banyak loh di koin-koin yang belum, apalagi harga sekarang. Wah, gue banyak masuk nih. Tapi memang dengan catatan koinnya harus yang bagus ya. Let's say kayak mana, kayak Sen. Jangan koin yang abal-abal gitu, yang koin yang apa? Kan ada sekarang ada banyak koin scam ya. Kita cari ini aja. Sebenarnya kalau dari koin market cap itu kan ada, bro. Yang bagian atasnya itu kan ada pilihan yang kita bisa lihat. Nah, ini ada cryptocurrency, ada DeFi, ada NFT, ada metaverse kan. Nah, pilih aja metaverse tuh. Nah, Decentral ini yang pertama kan. Axie Infinity yang kedua. Theta yang ketiga, Sandbox yang keempat. Ya, terus Engine Coin yang kelima. Ya, pilih yang itu top 3, top 5 masih oke lah. Masih top 10 juga masih oke. Pilih yang masih top lah. Mana sih masih oke sih. Gue juga pegang mana kok. Gila lah. Tapi gak boleh kasih tahu lah berapa nominalnya. Tapi gue juga pegang kok. Maksudnya memang gue percaya sih. Maksudnya ini tahun-tahunnya metaverse kan. Baru bener-bener tahun lalu. Tahun lalu kan diumumkan. Projectnya dikerjakan. Nah, tahun ini udah mulai establish nih. Ya harusnya perputaran koin di situ bakal lebih gede sih. Ya mungkin dengan isunya si The Fed ini nih yang ngebuat market kebakaran jenggot ya. Dengan adanya metaverse didiriin. Ya harapannya koin-koin yang berhubungan itu ya bakal itu ya, maksudnya bakal ikut kedorong naik lah. Betul. Ya harapannya juga koin-koin yang lain ikutan kegerek naik nih. Tapi gak ada yang bisa nebak ya, maksudnya apakah memang ikutan bakal kegerek naik sama si koin metaverse punya atau memang nggak berpengaruh. Karena kan koin ada beberapa yang konvensional tuh, kayak Bitcoin, kayak Ethereum. Ya yang isunya tuh bener-bener masih terkait sama isu global gitu. Sedangkan kan kalau koin-koin yang metaverse ini ya milik game itu gitu, milik perusahaan itu gitu, yang memang diputer di dalam mereka juga. Betul. Ibaratnya Ibaratnya asal komunitas mereka kuat, solid. Harusnya kayak sekarang aja
kalau gue lihat contoh AXS ya, AXS itu kan Axie Infinity ya, itu kan sering udah mulai promosi di Facebook loh bro, sponsor terus loh dia, untuk guide customernya. Jadi harusnya dia udah mulai perbesar dia punya komunitas juga, itu kayaknya menarik tuh, harus di itu juga di thread juga. Makanya waktu setiap kali training kan, kalau ditanya apa salah satu indikatornya buat milih koin ya pasti komunitas. Iya. Kalau semakin solid komunitasnya, ya event marketnya kebakaran jenggot nih kayak sekarang nih. Shiba tuh. Shiba 2.200 loh, gila gak? Wah kacau. Aduh, jatuh banget itu. Tapi udah lu cut kan ya? Hah? Udah nggak ada ya? Ya, cuman ini Shiba army-nya memang cukup strong ya. Jadi harusnya sih menurut gua sih mungkin SIB itu mungkin tidak akan turun sampai di bawah 1.500 sih, impossible sih. Belum bisa ada yang nebak sih. Ya, karena analisa pribadi aja. Karena kemarin gue sempat baca ya, mereka itu rencananya mau nge-burn lagi tokennya sekitar justru itu karena mereka mau nge-burn lagi, komoditinya juga tidak ada yang lepas, nge-hold terus ya. Jadi dia udah akan turun sampai di satu titik paling rendahnya, ya mungkin di sekitar harganya bakal rebound. Dan dia bakal rebound di situ. Apalagi udah di-burn terus Shiba army-nya semuanya bergerak terus bikin isu, bikin ini, market bergeliat, wah itu dia cepat naik tuh bro. Katanya kemarin itu isunya mau dibakar 2 triliun koin ya kalau nggak salah. Oh banyak tuh. Kan dia koinnya supply-nya oversupply kan. Terlalu banyak, ya. Sampai berapa triliun tau lah, banyak banget lah. Banyak banget. Karena satu koinnya terlalu murah gitu dia. Dia mau di-burn sampai 2 triliun koin kalau nggak salah. Ya harapannya sih kalau banyak Shiba army ya, gue kemarin sempat baca-baca juga dari media sosialnya, kayak ya kalau dibakar segitu kemungkinan bakal naik signifikan katanya. Tapi gak ada yang tahu sih. Tergantung dari developernya lah. Oke. So next isu apa lagi bro? Yang bikin ini lagi nanti mungkin kebakaran lagi. Kalau ngomongin isu ya, kemarin tuh gue baca. Ya. Dari kemarin baca itu isunya satu, jadi gue punya aplikasi buat khusus baca beritanya gitu. Satu isi berita itu isinya The Fed semua. Oke. Selain The Fed deh, karena ngomongin The Fed mulu bosan juga. Banget ya. Sama paling isu yang lumayan sih ya, lumayan jadi angin segar itu. Para exchanger ini kan terakhir itu kan banyak yang di ban ya. Iya, gara-gara legal ya, legal. Karena ya tahu lah, maksudnya negara-negara yang tempat mereka asal pun mau bikin CBDC kan, mau bikin digital currency-nya mereka sendiri. Iya. Ibaratnya mereka mau nge-reserve lah nilai mereka punya uang kan. Ya kan, tiap negara itu juga pengen mata uang mereka sekarang jadi kripto bro. Bener. Ya kalau enggak mereka akan ketinggalan teknologi. Betul. Ya. Jadi mereka pengen ngebikin nge-reserve mereka punya mata uang sendiri sampai jangan kalah sama kripto ini punya. Populer lah. Makanya kayak contoh China kan nge-ban. Wah, nge-ban. Rusia juga ban. Nah, sekarang nih market apa kan dia dua negara dengan kapitalisasi terbesar ya, khusus untuk kripto. Nah, dengan dua negara ini nge-ban, exchanger ini mulai pada pencari nih swaka baru. Sama kayak miners ya, pencar semua. Miners ada isu yang unik, nanti abis ini kita bahas. Oke. Si exchanger ini banyak yang cari swaka baru nih. Waktu itu kan sempat di Binance pindah ke Singapura ya. Singapura kan juga nge-ban. Terus akhirnya terakhir itu mereka pada berbondong-bondong pergi ke Brazil. Oke. Karena Brazil ini buka pintu nih ceritanya dia. Ya itu satu, buka pintu. Kedua karena memang ekonominya lagi agak sedikit imbalance, lagi agak sedikit kurang seimbang gitu. Dan angka inflasi mereka tuh di angka 10%. Oke. Tinggi tuh ya? Tinggi sekali. Lebih tinggi dibanding US. US aja 7%. 7% aja kita udah ngejerit gitu. Iya. Kalau kita kayaknya masih terkontrol lah angka inflasinya. Tapi US 7%, Brazil 10%. Dan di sini orang-orang itu mulai takut. Ya harapannya ya dengan exchanger banyak yang pindah ke sini, terus warga Brazil mulai confident ya sama kripto, ya harapannya sih bisa berdampak baik juga nih buat market. Karena ya dari itu tadi ya, inflasi mereka tuh udah mulai hit dengan angka yang agak sedikit cukup mengkhawatirkan 10% kan. Ya harapannya dengan banyak exchanger masuk ke situ, kan kemarin kalau nggak salah ada Binance masuk. Terus ada koin Coinbase ada juga masuk ke situ. Pokoknya banyak macam lah exchanger yang gede-gede mulai masuk ke si Brazil itu. Ya harapannya warganya juga ikutan masukin duit. Ya harapannya ada angin segar lah. Iya. Kurang lebih gitu sih. Ya tapi ya gitu, di satu sisi kan banyak negara yang mulai ngebanin kan. Ya Brazil buka pintu, ya kayak ya pebisnis yang suka kabur-kaburan lah ya. Siapa yang bisa nerima mereka dengan tangan terbuka, ya mereka bakal masuk.
Iya, betul. Tinggal negara siapa aja nih yang cukup cowboy gitu. Dan untungnya berhasil mau sih, mau terima. Ya. Sama tadi ya, terakhir ini paling sih ngomongin si miners ya. Gue tadi ada sempat baca berita, ini lumayan cukup mengkhawatirkan sih. Oke. Tapi ini juga sebagai bisa, ya karena, tapi bisa jadi juga angin segar sih ya. Maksudnya, gue baca miners Bitcoin ya. Contohnya, itu udah mencapai all time high-nya istilahnya, all time high dalam tanda petik, masa-masa susah. Mereka dapatin koin. tambang, iya. Jadi mungkin karena supply-nya kan sangat limited sekali kan. Iya. Kayak udah bener-bener miners itu juga tinggal 2 jutaan doang, 2 jutaan koin doang. 2 jutaan koin dibanding sekian juta orang yang nambang. Kebayang nggak? Jadi makin bener-bener susah sekali buat dapetin. Iya, betul. Tadi gue sempet baca deh, dia naik sampai kurang lebih dari, dia kayak bikin grafiknya gitu kan. Grafik tingkat kesulitan mining gitu. Kayak dia udah naiknya lumayan signifikan sih, sampai kurang lebih 5% kalau nggak salah dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga udah susah, ini naik lagi gitu. Kayak udah mulai susah. Iya, kayak udah mulai istilahnya dalam tanda petik masuk ke all time high. Kesulitan menambang udah susah banget lah ibaratnya gitu. Nah, tapi di satu sisi ini juga bisa jadi angin segar ya. Maksudnya supply-nya udah ada di perputaran ini. Perputaran supply apa namanya? Di perputaran dunia nih. Sebagian besarnya Bitcoin udah di perputaran dunia punya ini nih. Cryptocurrency nih. Di bursanya kripto dunia. Sisa sedikit doang nih yang masih tertimbun ibaratnya dalam tanda petik di dalam tanah. Nah, dengan sisa supply yang sedikit itu, dengan perputaran yang ada di dunia ini, harusnya sih harganya nggak mungkin drop sampai signifikan banget sih. Iya, agree. Karena ya itu satu ya, modalnya pasti nggak mungkin, kita kan pasti ya kayak pabrik lah ya. Pabrik kan produksi barang, nggak mungkin dia jual di bawah harga modal dong. Harga modal dia produksi. Betul. Kayak saya produksi karet gelang satu. Karena biaya mining begitu juga mahal, bro. Sangat mahal. Terutama listrik tuh. Beli peralatan udah mahal, listrik tambah lagi. Apalagi lagi krisis energi kan. Iya. Ya pokoknya agak sedikit sensitif lah. Kayak Indonesia sampai sempet di protes banyak dunia, kenapa gak impor batu bara dan seterusnya dan sebagainya. Ya itu agak sensitif sih, kita nggak bahas lah. Tapi poinnya gitu sih, maksudnya si supply ini nih di dalam tanah ini tinggal dikit. Miners itu kan seolah-olah kayak pabrikan. Kita bilangnya ya, analogi gampangnya. Gak mungkin pabrikan ngejual dengan harga lebih murah dibanding dia produksi. Iya, betul. Karena biaya mining dia udah besar. Betul. Jadi kalau dia dapatin dan dia jual di bawah harga biaya mining dia, ya rugi dia. Dia mana mau mining lagi? Betul. Jadi kemungkinan sih kayaknya kalau kripto sampai harganya cuma ribuan doang, maksudnya turunnya sampai segitu kayaknya nggak mungkin sih. Impossible lah. Impossible. Mungkin masih di atas 20.000 ke atas. Itu dugaan gue sih. Iya. Tapi kayaknya kalau sampai di bawah itu agak berat sih ya, nggak mungkin. Karena ya itu tadi mining itu udah sangat susah. Jadi yang udah punya koin yang dari hasil mining gak mungkin ngejual ke pasar dengan harga murah. Ya even market drop ya, mereka gak mungkin jual di harga murah. Pasti mereka bakal ngenahan nih. Iya, tunggu naik dulu lah bahwa mereka ini. Pasti. Jadi supply-nya jadi makin sedikit. Di situ ya kelangkaan kan biasa. Kelangkaan, supply demand lah. Supply demand kan. Nah, di situ harga akan naik. Nah, di situ bisa jadi angin segar lah buat teman-teman. Even si The Fed punya isu yang cukup membuat kita kebakaran jenggot nih. Tapi ada 2 isu lain yang menurut gue sih cukup membantu lah ya. Di kala lagi ketidakstabilan ini. Satu ya, Brasil udah mulai terima, harapannya masyarakat Brasil juga mulai terbuka buat masuk ke sana. Pasti kan terdorong lah, kalau satu negara kan rakyatnya jutaan. Jutaan orang masuk ngedorong beli, pasti kan ya harga ikutan bergerak naik lah. Bergerak positif lah. Sama ya yang tadi, sekarang tuh nambang kripto itu udah makin susah. Apalagi nambang Bitcoin ya. Kayak udah bener-bener susah. Jadi seharusnya dengan kesulitan ini, si miners itu nggak mungkin jual dengan harga murah. Terus juga yang udah punya si koin ini juga nggak mungkin jual dengan harga murah juga gitu. Pasti ada satu saat di mana mereka tuh ketemu harganya. Nah, harga impasnya gitu. Dan menurut gue sih ya, kalau yang gue duga-duga sih, rasanya sih mungkin sekitar around 20 ribuan. 20 ribu lebih lah. Gak mungkin 20 ribu bulat, 20 ribu. Mungkin 25 ribu kurang lebih. Harga impasnya ya. Tapi ini baru dugaan ya. Disclaimer on nih. Iya. Karena jadi market tidak ada yang tahu ya. Market gak ada yang tahu. Tapi tetap kayaknya gak mungkin di bawah itu sih. Karena itu udah sangat susah sekali gitu. Dan orang pasti bakal ngejaga hasil. Ya yang tadi balik ya. Pabrikan gak mungkin jual harga murah.
Lagian kalau terlalu murah juga udah pasti orang ambil udah untung sih. Siap-siap keluarin duit banyak buat hajar Bitcoin sih. Betul. Ya. Oke, baik. Bro, thank you bro untuk hari ini. Kayaknya cukup banyak. Nanti minggu depan gua tanya lagi deh. Kalau market turun lagi lu harus siapin materi lagi. Kelihatannya sih memang sedikit ya, tambahin sedikit. Kayaknya memang kelihatan sampai minggu depan, sampai bulan Maret memang bakal masih bergejolak sih. Bergejolak naik turun ya. Mungkin around 30.000 sampai, mungkin teman-teman bisa siap-siap ya. Mungkin around kayaknya nggak sampai 20 bulat sih. Mungkin dugaan gue sekitar 29-28 ya rasanya. Iya. Jadi dia main di situ lah ya. Ini kan sekitar 36 nih. Sekarang 36 something. Ya mungkin sejorok-joroknya nih turun mungkin sekitar around 30 sih mungkin ya. 30 itu kayaknya yang paling jelek sih. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya mungkin sampai maksimal kelihatannya ya. Resistennya kelihatan paling top itu kayaknya sekitar 28. Ya. Supportnya paling 28 lah. Iya. Oke, baik. Ya udah, Wes. Thank you deh bro untuk hari ini deh. Cukup lah. Gue juga udah puyeng dengar terus. Thank you. Welcome to CTC, a professional team for our money.